para subscriber Arun Bara TV dan adik-adik Arun Bara yang menonton di channel YouTube Arun Bara TV. Kami kedatangan narasumber baru, yaitu penasehat Paskibra Arun Bara. Nah, dari awal merintis sampai sekarang, dari awal dulu bukan Paskibra, sekarang menjadi Paskibra Arun Bara. Dari angkatan pertama sampai angkatan 15. Yaitu dulunya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan penasehat Paskibra Arun Bara, yaitu Pak Saiful Juntan SPD PAEF. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube Arun Bara TV. Kami akan bertanya-tanya Pak, berbincang-bincang mengenai sementara mengenai para pembaris Paskibra Arun Bara, bagaimana berdirinya, nasihat apa yang kemudian Paskibra Arun Bara ini bisa berkembang dan maju gitu. Selanjutnya mau bertanya Pak, Paskibra dulunya itu bagaimana Pak pendirinya waktu itu kan Bapak Wakil Kepala Sekolah? Baik, terima kasih kepada Kang Samsudin. Alhamdulillah kita jumpa di TV Arun Bara. Luar biasa pergerakan daripada ekstrakurikuler dari Paskibra ini, dari mulai berdirinya alhamdulillah eksis sampai sekarang, kemudian juga membawa harum nama baik sekolah, baik itu internal SMK 2 Indramayu maupun Kabupaten Indramayu. Karena sekolah SMK 2 itu mungkin berdirinya belum terlalu lama, tapi untuk khususnya ekstrakurikuler dari Paskibra ini luar biasa ya. Dari segi penyumbang untuk Paskibra Kabupaten maupun untuk lomba-lomba PBB, baik itu keindahan baris berbaris maupun juga dalam rangka mendisiplinkan anak-anak. Untuk Arun Bara ini itu tahun 2003-2004 sekolah SMK 2 itu berdiri. Kebetulan saya ditugaskan di SMK 2 itu mulai dari nol. Ya, kami dulu bertugas di SMK Negeri 1 Indramayu. 2003 tepatnya bulan Maret saya dimutasi ke SMK 2 yang notabene belum ada gedung, belum ada siswa juga, itu 21 anak itu adalah siswa yang tadinya swasta. Kemudian 2003-2004 itu berdirilah SMK 2 karena itu adalah program dari Bupati Pak Yance supaya anak-anak Indramayu itu dalam bersekolah di bidang pelayaran kemaritiman tidak keluar kota. Makanya didirikan SMK Pelayaran Bidang Kemaritiman ini di Indramayu. Tepatnya 2003-2004 berdiri. Nah 2003 itu baru kita membuka PBDB. Nah tepatnya itu di SMP 1 Unggulan karena kami belum punya gedung. Nah kemudian dari PBDB itu kami membuka 3 jurusan, yaitu penangkapan ikan, kemudian kedua adalah pengolahan perikanan, dan ketiga adalah teknik komputer jaringan. Setelah itu anak-anak swasta yang 21 itu bergabung dengan kami dan dia langsung kelas 2. Jurusannya adalah nautika kapal penangkap ikan. Berjalannya waktu, alhamdulillah setelah berdiri itu ada namanya di kami ini namanya BINSIS Pembina Kesiswaan. Ya. Kala itu dikomandani oleh Mas Sugianto dan Mas Sultan. Gitu. Jadi kebetulan dari satu BINSIS itu namanya Mas Sultan Atmaja. Dia ini waktu sekolahnya adalah pasukan pengibar bendera di sekolahnya, dan dia termasuk juga pelatih Paskibra di sekolahnya dulu waktu masih sekolah di Semarang. Nah kemudian di tahun itu juga kami mengangkat Mas Yuta itu sebagai pelatih Paskibra. Kebetulan
pembina Paskibranya masih dirangkap oleh saya. Oh, Itu, pembina. ya. Pembina Paskibra juga, Pak? Pembina Paskibra juga, tapi itu merangkap. Karena muridnya baru sedikit, Iya. gurunya baru sedikit, jadi pembina Wakase Kesiswaan itu merangkap Jadi pembina yang ada waktu itu. Oh, iya. Nah, Mas Suta Atmaja ini sebagai pelatih. Iya. Nah, dari situ, dari tahun 2003-2004 itu mulailah eskul itu berjalan. Nah, saya tepatnya tidak tahu kapan itu mulai Arumbara itu Berdiri. karena saya 2003-2004 itu Wakakesiswaan benar. Iya. 2004-2005 Wakakesiswaan. Iya. Nah, 2006-2007 sampai dengan 6 tahun ke depan itu Waka Sarpras. Iya. Jadi perkembangan Arumbara juga perkembangan Paskibra, tapi tetap saya pantau. Iya. Ya, luar biasa perkembangannya. Kemudian 2010-2011 saya kembali dipercaya Kesiswaan lagi. menjadi kesiswaan lagi. Iya. Nah, dari situ saya mencanangkan supaya Paskibra ini terkenal, kemudian sekolah kita juga bisa mendapatkan siswa. Kami melaksanakan kejuaraan di SMK 2 ini pertama kali ya sebagai tuan rumah, yaitu lomba Paskibra tingkat SLTP dan MTS se-Indramayu Open pertama kali. Ya, pertama kali. Itu dalam rangka pertama dalam mengembangkan potensi-potensi anak dalam manajerial, kemudian kedua juga memperkenalkan sekolah kita kepada dunia luar, terutama dunia SMP dan MTS yang ada di Indramayu. Jadi sementara itu dulu, ya, cikal bakal berdirinya Arumbara, kemudian sampai dengan pertama kali Arumbara menyelenggarakan lomba, dan lomba itu tiap 2 tahun sekali. Sampai sekarang diselenggarakan. Cuman terbentur untuk tahun ini mungkin ada wabah, jadi program untuk lomba nanti Pak 2022. Kan kemarin tahun sekarang nih awal Januari itu sebelum Covid udah mengadakan 2020. Berarti program tetap jalan ya. Tetap jalan. Mudah-mudahan tahun 2022 corona berakhir. Amin. Kita bisa menyelenggarakan lomba Paskibra tetap tingkat SLTP dan MTS, tapi skupnya harus Sepulau Jawa waktu Sepulau Jawa. Nah, untuk 2002 kalau bisa se-Indonesia. Iya, se-Nusantara. Amin. Bismillah. Oke Pak, untuk selanjutnya Bapak kan membina dari Wakakesiswaan itu, tahu nggak sih Pak, Arumbara itu ada pedang poranya, ada pasukan-pasukan yang lainnya, terus lombanya di mana-mana, tahu nggak Bapak? Oke, waktu saya menjabat Wakakesiswaan, ke beberapa lomba yang pernah diikuti, yang pernah saya dampingi juga, yaitu waktu di Bogor. Di Bogor. Itu alhamdulillah pulang mendapat medali. Kemudian waktu itu di Jakarta 145 SMP 145 Jakarta. Ya, itu. Kebetulan Kang Samsul juga selaku pelatih. Jadi supaya Arumbara ketahui, Kang Samsul ini ya, dia dari kampung Jelipung, dari sebuah desa di Sukabumi, ya. Dia merantau ke Indramayu karena punya, nggak apa ya? Siap, nggak apa-apa. Ya, merantau ke Indramayu karena memang yang dia punya dedikasi dari sejak SMP itu pengen sekolah yang berdisiplin. Nah, makanya dia tahu informasi SMK 2 ada. Kebetulan Kang Sam ini punya bibi di daerah Karangsong, kemudian dia merantau ke sini, dan dia termasuk murid saya yang memang saya sayangi karena dia prihatin, kemudian juga disiplin. Nah, dari semenjak tingkat 1 sudah saya pantau ini. Saya pantau, kebetulan dia aktif, kemudian tingkat juga dia terpilih menjadi komandan staf batalion, termasuk juga sebagai apa namanya kalau Palu ya? Iya, di Paskibranya Palu. Di Paskibranya Palu, kemudian dia juga terpilih mewakili SMK 2 sebagai perwakilan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Indramayu. Segudang prestasi dia dapat, kemudian setelah lepas dari SMK, saya tawarin kerja di SMK 2, membantu SMK 2 dalam rangka pembinaan kesiswaan. Nah, dari situ Kang Sam ini dari mulai
menjadi pembina kesiswaan juga merangkap Paskibra. Nah, beberapa lomba yang dia ajukan kepada saya hampir 99% kami ACC gitu untuk mengikuti lomba. Ya seperti di Bogor, di Jakarta, di Purbalingga, kemudian di Cirebon berapa kali. Dan alhamdulillah dari setiap lomba yang diikuti tidak pernah pulang tidak membawa satupun piala. Minimal 2 piala. Kadang-kadang satu mobil juga gak muat piala itu. Saking tingginya piala itu. Oleh karena itu dari atas nama saya pribadi juga sekolah mengucapkan terima kasih kepada Kang Sam ini, karena memang dari didikannya, dari mulai dia menjadi siswa sampai dia bekerja di sini, sampai menjadi pelatih, nama baik sekolah ini sudah banyak tercatat di terutama di Paskibra ya. Nah, saya berharap ke depan untuk tetap eksis dalam membina adik-adiknya, junior-juniornya, supaya ke depan tidak hanya kancah untuk Pulau Jawa. Kalaupun ada lomba di Irian Jaya maupun di Papua, kita bisa ikut sebagai bentuk pengalaman seperti itu. Siap. Oke, untuk selanjutnya Pak, Bapak kan mau jadi bakal calon kepala sekolah nih. Gimana langkah selanjutnya mengenai Paskibra? Misalkan ditempatkannya di luar SMK 2 Indramayu, ini gimana mengembangkan Paskibra di sekolah lain? Oke, alhamdulillah Kang Sam. Jadi saya ini kebetulan direstui oleh pimpinan sekolah, kemudian juga rekan-rekan sejawat juga mensupport saya untuk mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah. Tapi saya memang orangnya adalah orang lapangan. Jadi saya ditempatkan di mana saja tetap akan mengedepankan ekstrakurikuler, karena intrakurikuler itu adalah sebagian kecil daripada pembentukan karakter, tapi ekstrakurikuler adalah pembentukan karakter yang sebenarnya ya, karena di situ bagaimana mempelajari sifat-sifat orang, kemudian bergaul, kemudian karakter orang, kemudian berorganisasi, kemudian manajerial juga ada di situ. Oleh karena itu saya kalaupun tidak ditempatkan, insya Allah kalau saya jadi tidak ditempatkan di SMK 2 juga, saya akan tetap mengedepankan eskul. Jadi tidak hanya Paskibra, semua eskul yang ada akan saya aktifkan, kemudian akan saya berdayakan supaya satu sisi bisa menjadi pembelajaran bagi siswa-siswi kami, juga sebagai promosi sekolah. Seperti itu. Selanjutnya Pak, apabila nih ditempatkan di sekolah SMK 2 Indramayu lagi nih menjadi kepala sekolah, itu bagaimana cara pengembangannya Pak? Tadi kan ekstrakurikuler nih, sekarang bagian akademiknya ini bagaimana Pak? Oke. Untuk SMK 2 ini memang selama sekolah ini berdiri sampai sekarang, untuk penyumbang terbanyak prestasi itu adanya di ekstrakurikuler. Nah, ke depan kami akan menyeimbangkan ekstrakurikuler dalam hal prestasi maju, tapi dalam hal akademik juga maju. Jadi untuk ada eskul yang namanya Bu Iin itu apa? Itu apa tuh, pengembangan diri atau bagaimana itu? Pengembangan diri juga ada namanya yang iptek tuh. Yang pembinanya Ibu In sekarang. Jadi barangkali nanti akan ada semacam khusus bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Kemudian kedua juga mengoptimalkan mata pelajaran produktif, karena memang mata pelajaran produktif itu tiap tahun dilombakan dalam lomba LKS. Kemudian untuk hal yang seni juga, karena prospek ke depan dalam hal lomba itu yang memang ada di kejuruan itu dari tingkat akademiknya itu ada di produktif, kemudian ada di lesson pelajaran seni kemudian ada di olahraga O2SM. Nah, untuk yang eskul lainnya itu untuk taraf dalam hal akademik memang tidak ada, tapi itu lomba eskul tersendiri Jadi untuk yang ada jenjangnya dari mulai kabupaten, provinsi dan nasional itu tadi O2SN, Flesen dan LKS seperti itu. Nanti program saya kalau memang ditempatkan di SMK 2 dari seluruh program yang ada termasuk yang ketiga itu tadi
untuk semuanya bisa berprestasi sampai tingkat nasional. Amin. Seperti itu. Selanjutnya Pak, ini katanya Bapak ini beberapa kali daftar kepala sekolah gagal terus gitu, bagaimana itu? Udah berapa kali Pak? Oke. Jadi saya sudah mengalami 4 kali. Jadi keempat kali sekarang yang terakhir. Yang sekarang daftar ini sudah keempat kali. Ya mungkin dari segi kompetensi saya dari awal-awal atau mungkin juga dari namanya juga tes kepala sekolah itu adalah yang penting kemauan dulu pertama, kemudian dapat dukungan dari pimpinan, kemudian mental ya. Masalah diterima atau tidaknya itu kami serahkan kepada yang di atas ya. Kalau memang di atas sudah menyetujui kasarnya bahwa tahun ini dapat, ya mungkin dapat gitu. Jadi seluruhnya saya pasrahkan kepada yang di atas. Yang penting proses kami jalani ya. Dari mulai pemberkasan, kemudian dari mulai nanti tes tulis, tes wawancara, sampai dengan nanti pendidikan diklat kepala sekolah di Solo. Seperti itu. Nah, setelah pendidikan selesai kan baru penempatan. Jadi semua proses kami lalui, tapi yang jelas segala keputusan kami pasrahkan kepada yang di atas. Biasanya kenapa sih Pak udah gagal 3 kali nih? Ya semoga keempat kali bisa lolos lah, amin. Amin. Karena apa itu tuh Pak? Bisa dibicarakan di sini atau bagaimana? Ya mungkin peserta atau pesaing-pesaing saya mungkin lebih berkompeten, ya, lebih baik dan lebih bujur daripada saya. Jadi itu. Tapi ya saya berharap dengan saya ikhtiar, kemudian saya juga berdoa, kemudian saya juga mengharap doa dari semua, baik itu alumni maupun dari siswa yang masih sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat dan dari semua orang, dengan doa ya mudah-mudahan insya Allah untuk tahun ini ya saya berharap gitu untuk bisa diterima seperti itu. Ada perbedaan nggak Pak? Misalkan dari kepala sekolah daftar awal sama daftar yang sekarang keempat itu ada perbedaan nggak sih? Oh, ada perbedaan jelas. Jadi untuk yang sekarang ini perbedaannya sangat mencolok itu pada saat pemberkasan. Kalau yang dulu yang selama 3 kali saya ikuti itu pemberkasannya adalah dengan berkas langsung. Nah, sekarang berkas itu diupload kemudian di-online-kan. Kemudian testing juga untuk tes tulis dan tes wawancara ini melalui daring. Sekarang ini. Nah, setelah nanti diumumkan selesai, kemudian nanti ada tes terakhir itu, ada tes wawancara sebelum mengikuti diklat di Solo. Ini Pak, misalkan ditempatkan di SMK apa SMA ini Pak? Saya daftarnya itu di SMK. Karena memang background saya, tempat tugas saya di SMK. Jadi tesnya sekarang ini ada tiga tingkatan, ada tingkat SMK, ada tingkat SMA, ada tingkat SLB. Gitu. Ini Pak, misalkan di sekolah lainnya ini kan sekolah kita kan SMK 2 Indramayu kan pelayaran nih, berbasis karakter ekstrakurikulernya maju dan sebagainya. Misalkan ditempatkan di sekolah yang lain, basicnya tidak ekstrakurikuler, itu bagaimana cara membangunnya? Saya akan punya visi misi nanti. Jadi di mana ditempatkan di mana saja, kepala sekolah itu sudah punya visi dan misi. Dan visi misi itu dibicarakan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita berkomitmen, ya. Yang penting semua stakeholder di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tata usaha dan semua, termasuk orang tua murid dan termasuk dunia industri, ya. Mitra-mitra kita juga mendukung program itu. Tapi yang jelas program ekstrakurikuler adalah program visi misi saya. Di mana ditempatkan, di mana saja. Ya semoga apa yang disampaikan Pak Yap ini tercapai dan dikabulkan. Amin. Oke, itu saja Pak ya bincang-bincangnya dari bincang-bincang para pembaris, penasehat pembaris dari awal Arun Bara. Arun Bara lahir itu 2006 Pak, karena ini 2020 ini ke angkatan adik-adik yang ke-15, udah 15 tahun. Berarti tahun 2006 itu saya berdiri. Wakasek kesiswaan. Kesiswaan ya. Wakasek sarana prasarana. Iya. Baru berdiri, yang mendirikan Kang Suta, ada jejak ininya, ada jejak digital lah, foto-foto dan sebagainya. 2007 itu baru Kang Sulaiman
Kang Sulaiman itu mendirikan Arun Bara, nama tersebut nih Kang Sulaiman. Kalau Kang Sutama awal belum dibentuk, baru nama Paskibranya saja, baru Kang Sulaiman dan seterusnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, saya hanya berpesan kepada seluruh anggota ya, Arun Bara dari angkatan pertama sampai yang terakhir untuk selalu tetap menjaga nama baik sekolah, kemudian tetap membimbing bagi yang senior kepada adiknya, karena di dalam Arun Bara itu bukan hanya bergerak dalam bidang paskibra saja, tapi di situ ada pedang pora, kemudian ya banyak hal lain lah. Jadi terima kasih kepada para alumni yang kerja di Jepang, lupa saya, karena atas sumbangsinya menyumbangkan beberapa hal untuk sekolah, baik itu seragam pedang pora lomba maupun juga pedang pora itu. Dan pedang pora itu alhamdulillah sekarang masih dipakai ya, baik itu acara-acara resmi maupun acara-acara pernikahan yang memang diminta baik itu oleh warga sekolah maupun oleh warga masyarakat. Jadi luar biasa promosi SMK 2 ini ya. Jadi bukan hanya di lomba-lomba memang berbasis sekolah, tapi juga sudah sampai kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga atas bimbingan dari Pak EF. Arun Bara ini bisa berkembang dari sosial media, lapangan dan masyarakat. Alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang ini. Selanjutnya Pak, motivasi kan ada adik-adik Arun Bara TV atau subscriber TV nih. Adik-adik Arun Bara kan belum tahu nih apa Arun Bara, apa Paskibra itu, bagaimana motivasi Bapak, anak-anak yang milenial ini baru masuk nih Pak, itu bagaimana motivasinya dari Bapak? Yang jelas jangan sampai salah bergaul, yang pertama ya. Jadi ekstrakurikuler itu adalah pelampiasan daripada sebuah jiwa ya. Jadi daripada main HP yang tidak karu-karuan ya, mending hal-hal yang positif kepada anak-anakku yang memang sekarang generasi milenial ya, hal yang positif ya, yang kira-kira tidak merugikan dirinya sendiri maupun juga merugikan orang tua dan keluarganya. Oleh karena itu Arun Bara adalah hal yang sebuah wadah yang tepat bagi anak-anak milenial di SMK 2 ini untuk bisa bergabung gitu, karena ini hal yang positif dan mudah-mudahan ke depan ya, TV Arun Bara ini bisa menjadi TV seperti Radar TV. Amin. Karena di Indramayu belum ada TV, pernah ada TV juga, sekarang tidak mengudara lagi ya. Ya mudah-mudahan dari hal yang kecil bisa menjadi sebuah loncatan yang fenomenal yang besar. Amin, insya Allah. Tapi jelas kepada anak-anakku, jangan sampai salah bergaul, salah teman, manfaatkan hal-hal yang memang positif. Siap. Terima kasih Pak atas nasihatnya, pengalaman dulunya membangun Paskibra Arun Bara, dan sekarang semoga kita doakan para subscriber Arun Bara TV atau adik-adik Arun Bara, semoga Pak Ep menjadi kepala sekolah. Amin. Lolos. Amin. Itu saja bincang-bincang hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share bila perlu, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Arun Bara TV. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.